warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolah Gedung SDN Jelambar 08 Adiwata Nasional, sekarang Adiwata Mandiri. Nah, ini kepala sekolahnya. Salah satu SDN Jelambar 08 ini mendapat pelatihan Merdeka Belajar selama 3 bulan. Nah, ini alamat sekolah. Ini salah satu visi dan misi SD Jelambar 08. Visinya unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, terampil, dan mandiri. Misinya adalah meningkatkan semangat belajar yang kreatif, kinerja kepala sekolah, sarana prasarana, dan partisipasi orang tua yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup bersih di sekolah, keluarga, masyarakat untuk bertingkah laku terpuji yang beriman. Nah, ini palang visi. Nah, tenaga kependidikan ini bagian A, jumlah guru dan kepala sekolah semua 19. Nah, rombongan belajar dan jumlah siswa. Jumlah siswa keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6 383, rombelnya 13. Akreditasi sekolah, waktu itu akreditasi sekolah tahun 2017 nilainya A. Adena sekolah. Sekolah SD Jelambar 08 memiliki satu lantai 1 dan 2, jadi 2 lantai. Nah, ini apa yang dilaksanakan di SD Jelambar 08 sesuai dengan berbudaya lingkungan, yaitu dari KLHK, apa sih yang dilaksanakan itu SD Jelambar 08 di lingkungan sekolah yang menangani permasalahan sampah, khususnya yang sudah melaksanakan pemilahan sampah di sekolah. Dengan hasil pemilahan sampah bisa menghasilkan uang ditabung untuk keperluan siswa, kebutuhan ekonomi untuk masa depan. Dari tahun 2016 kita sudah mempunyai bank sampah sampai sekarang. Karena keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, kita mempunyai daring untuk pembuatan composting, penanaman tanaman di rumah bekerjasama dengan orang tua murid dan lingkungan masyarakat. Ini fasilitas sekolah, ada ruang musola, ada perpustakaan, ada bank sampah, ada maggot, ada tanaman hidroponik, dan lain sebagainya. Nah, dari 8 standar ini, kita sekarang memiliki kelanjutannya standar proses, yaitu nomor 3 dari 8 standar. Yang pertama kan standar isi, 2 standar 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 kompetensi lulusan, 3 standar proses pendidikan, 4 standar sarana dan prasarana, 5 standar penilaian, 6 standar pembiayaan pendidikan, 7 standar penilaian pendidikan, 8 standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang kita olah di sekolah sekarang ini standar proses pendidikan yang berkelanjutan. Inilah fasilitas sekolah. Ada tanam-tanaman, ada tanaman obat-obatan dan lain-lain. Ini tanaman hidroponik, ada bagian belakang sekolah. Nah, salah satu sebelum COVID kita mempunyai kantin sekolah.
yang sudah dinilai dari Dinas Kesehatan. Tapi sekarang ini karena keadaan COVID, kita tidak mempunyai kantin lagi karena pembelajaran online, belajar di rumah. Salah satu fasilitas lagi sekolah itu adalah kolam ikan. Ada ikan lele, ada ikan hias, ada ikan mas, dan lain sebagainya. Ini fasilitas lagi ada bank sampah, komposter, tempat pemilahan sampah. Ada yang 3 pemilahan sampah dan ada yang 7 juga pemilahan sampah ada di SD Zambar. Nih, bank sampah kita sampai hari ini kita hanya mempunyai kompos dari rumah. Kita membawa dari rumah bekerja sama dengan orang tua. Hasil komposnya nanti boleh dibawa ke sekolah dan dibayar sama sekolah pakai duit sendiri kepala sekolah. Ini salah satu hasil prestasi SD Zambar 8. Sekarang sampai adiwata nasional dan adiwata mandiri, dan bisa ada juga juara daur ulang tingkat kota, juara bank sampah tingkat provinsi, dan prestasi dari lingkungan masyarakat, kecamatan, wali kota, ada daur ulang sampah dan bank BNI karena menabung dari bank sampah. Ini salah satu dari tingkat kota. Ini provinsi. Ini bank sampah dapat dari tingkat provinsi. Ini prestasi dari lingkungan bersih dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ini binaan kita karena kita mandiri sekarang, sekolah adiwata mandiri, binaannya ada 3 sekolah. Kita berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama SD Tanjung Duren Utara 02, yang kedua SD Jatipulo 07, dan yang ketiga SD Kota Bambu 03. SD Zambar 08 sekolah adiwata mandiri, binaannya 3 sekolah. SD Tanjung Duren Selatan 02, SD Tanjung Duren Utara 02 Grogol Petamburan, SDN Jatipulo 07 Kecamatan Palmerah, SDN Kota Bambu 03 Kecamatan Palmerah. Semuanya kita kunjungi sesuai dengan jadwal. Ya, ini kita setelah membuat bank sampah hasil organik di sekolah sebelum COVID. Seperti ini kita menabung bekerjasama dengan Studi Pendidikan, Studi Lingkungan Hidup, masyarakat, dan BNI. Jadi sejumlah anak-anak 383 tadi menabung di bank sampah dengan orang tua murid dan anaknya mempunyai tabungan masing-masing. Nah, ini kita pernah mendapat prestasi dari Bank BNI yang paling besar dan paling terbaik tabungan dari SD Zambar 8 yang jumlahnya yang tertinggi dulu tahun 2018 dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Bank BNI kita pernah dapat juara bank sampah menabung. Nah, ini apresiasi program waktu itu Green waktu tahun 2017. Ini kita ada pelaksanaan PBLHS di sekolah bermacam-macam. Kita membuat keterampilan, kita membuat daur ulang, kita untuk paparan tentang bank sampah ke sekolah tetangga yang terdekat, apa sekolah mana yang membutuhkan kita tentang bank sampah.
Nah, SD Jelambar 08 tahun 2018 direhab pagar keliling. SD Jelambar 08 dapat rehab pagar dari Sudin JP2. Nah, ini SD Jelambar 08 Kepala Sekolah paparan tentang bank sampah di Grogol 5 dan SD Grogol 7 tentang bank sampah menabung di Bank BNI. Nah, ini dari kementerian kita ada kunjungan. Inilah tanaman, salah satu contoh tanaman hidroponik di SD Jelambar 08 di dekat kebun paling belakang. Macam-macam tanaman selain hidroponik, ada lagi tanaman obat, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Di keadaan COVID tahun 2020 yang semenjak COVID kita membuat cuci tangan di sekolah, ada titik wastafel ada 8 selain di depan pintu dan di luar gedung sekolah, jadi 10 semuanya. Salah satu untuk menjaga banjir di sekolah, untuk kegiatan-kegiatan PBHL tadi murid kita bimbing dengan Sudin MH Jakarta Barat membuat lubang biopori sebanyak 35 di gedung sekolah, di halaman, belakang, samping, semuanya biar banjir, kalau hujan tidak banjir. Nah, ini ada dari Bank BNI, Direktur Bank BNI DKI Jakarta mengasih hadiah prestasi untuk yang menabung siswa di SD Jelambar 08 yang paling banyak tahun 2018-19. Nah, ini salah satu untuk menjaga kesehatan biar terhindar dari penyakit. Kita sebulan sekali, minimal 2 kali kita disemprot dari kecamatan, dari dinas marga, dari seluruh lingkungan masyarakat, dari UPKK. Ini salah satu contohnya, kita diinspektan setiap bulan dari kecamatan, dari kelurahan, dan PMI, dari tim penggerak PKK juga ada kelurahan. Seperti ini contohnya. Nah, ini apa yang ada di SD Jelambar 08 tadi. Selain hidroponik ada markisa, namanya ini markisa kecil, markisa hutan namanya. Jadi dibimbing anak-anak itu untuk obat. Salah satu untuk mengobati biar tidak terjadi rematik dan batuk, obat batuk salah satu. Nah, ini ada lagi tanaman selain hidroponik dan markisa hutan tadi, ada tanaman daun tumpangan air. Biasanya tumbuh di semak-semak, tapi kita di sekolahan karena kalau hujan tumbuh sendiri, kita suruh cari anak-anak sama guru. Nah, di halaman sekolah yang subur tumbuh dia, kita tanam lagi, kita pindahkan ke tempat hidroponik seperti ini. Salah satu yang kita setiap tahun di SD Jelambar 08, kita setiap tahunnya melatih dokter kecil sebanyak 32 orang bekerja sama dengan dokter di Dutamas atau Kelurahan Jelambar. Kita bekerja sama dengan camat, lingkungan masyarakat, dokter kesehatan untuk melatih ini. Salah satunya gunanya adalah untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekolah. Kalau ada yang buang sampah, kita bertugas dokter kecil menangani. Salah satunya tidak boleh membuang sampah sembarangan di sekolah dan harus membuang sampah di pemilahan sampah. Ada juga tempat sampah pemilahan kita 7 macam di sekolah SD Jelambar 08 ini seperti ini, tapi kita tidak beli hasil karya anak-anak dari
cat kaleng bekas seperti ini contoh. Nah, hasil karya anak-anak dari tutup botol untuk mengurangi sampah plastik, salah satu di Indonesia atau di sekolah, di rumah, dan di manapun kita berada, kita mengajarkan tutup botol itu berguna dari pemilahan sampah, membuat umpamanya tempat pensil, tempat membuat salah satu tas. Nah, nanti kalau bagus bisa dijual juga untuk menabung dari hasil pemilahan anorganik. Nah, di sekolah SD Jambar 08 waktu normal 2019, Satpam selalu ditugaskan untuk melatih anak biar terbiasa membawa tempat makan dan minum, dan tidak boleh membawa sampah plastik ke sekolah. Nah, kita selalu bekerja sama dengan masyarakat lingkungan terdekat. Contohnya kalau di Kelurahan Jelambar, PPSU selalu bekerja sama untuk bersih-bersih di sekolah apa di luar sekolah bersama penjaga sekolah dan warga sekolah. Nah, ini salah satu kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. 1 tahun ini kita telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Seperti apakah di SD Jambar 08? Contoh seperti ini setiap hari. Jadi guru-guru kelas 1 sampai kelas 6 masih pembelajaran melalui daring. Nah, seperti ini setiap hari. Ada juga kunjungan monitoring ke rumah sesuai dengan jadwal kesepakatan di sekolah orang tua. Umpamanya 1 bulan berapa kunjungannya ke rumah melihat anak yang sedang belajar di rumah. Nah, seperti ini tetap kita untuk membina anak menanam pohon di sekolah. Tapi kalau di pandemi COVID sekarang ini, menanam pohon di rumah atau menanam bunga menirang biar terbiasa keluarga di rumah juga tanamannya bisa segar, hidup, dan rindang. Ini salah satu dari Sudin Lingkungan Hidup membina SDN Jelambar 08 siswanya untuk dibantu tentang pembuatan composting dan maggot. Nah, ini yang dulu ya. Ini di SD Jambar 08 untuk pembuatan biopori biar tidak terjadi banjir di saluran air dekat di samping gedung, di dalam, di halaman. Kita buat biopori biar kalau hujan lancar airnya tidak terjadi banjir. Seperti itulah sepintas di SDN Jelambar 08 untuk Adiwata Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Jelambar 08 selain Adiwata dapat pelatihan PTK Merdeka Belajar dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta untuk melatih PTK Merdeka Belajar pembelajaran campura, belajar dari rumah dan bisa belajar tatap muka digabungkan. Inilah salah satu kepala sekolahnya. Kita sudah melatih 1 kepala sekolah dan 2 guru dari SD Jelambar 08 dengan nilai yang terbaik lulus. Bagaimana menurut Bapak tentang blender training di SDN Jelambar 08? Terima kasih. Kebetulan saya didampingi ada kepala sekolah, kemudian guru-guru. Ini kiri kanan. Ini merupakan satu pertanda
kesiapan pelaksanaan blenders learning. Tentunya kesiapan ini menunjukkan suatu itikad dari keluarga besar SD Jelambar 08 untuk melaksanakan kegiatan blenders learning. Dari saya, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan, tentunya juga dengan Satgas, begitu juga dengan Pak Camatnya dan Pak Lurah, ini pada prinsipnya mendukung akan dilaksanakannya kegiatan blenders training. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya dari saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa, yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk SD Jelambar 08, yang mana kepala sekolah dan 2 orang guru telah lulus mengikuti pelatihan PTK Blenders Training DKI Jakarta. Semoga apa yang diupayakan, dicita-citakan segera kita bisa laksanakan, ya tentunya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, yaitu protokol kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subarna Madwaniata dari Sidis Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Kebetulan memang beberapa tahun belakangan ini membina SD Jelambar 08 terkait dengan pengolahan sampah organik dan anorganik. Kebetulan di sebelah saya ini ada hasil dari sampah organik, pengolahan sampah organik yang kita ajarkan ke sekolah SD Jelambar 08. Lalu di sana murid-muridnya menerapkan pengolahan sampah organik atau dari sisa-sisa makanan yang ada di rumah siswa. Nah, ini beberapa hasilnya. Jadi sampah dari rumah tangga, dari sisa-sisa makanan dan sayuran. Nah, mereka mengolah dengan metode ember atau sistem takakura dan hasilnya seperti ini. Dan yang ada di sebelah saya ini ada pengolahan sampah dengan sistem maggot yang nanti akan diterapkan di seluruh rumah mungkin yang ada di Jakarta Barat, khususnya siswa yang ada di Jelambar 08. Nah, ini merupakan contohnya. Jadi si maggot ini adalah salah satu alternatif pengolahan sampah organik. Jadi sisa-sisa makanan seperti buah dan sayur lalu diurai dengan menggunakan sistem black soldier fly atau maggot. Jadi si maggot ini mampu menghabiskan lebih dari 5 kali berat badannya. Artinya kalau kita masukkan maggot 1 kilo, nah nanti sampah yang diurai dalam 1 hari dia mampu menghabiskan sebanyak 5 kilo. Dan ini terbukti lebih efektif. Nah, berikutnya mungkin di sini ada lagi hasil dari pengolahan sampah organik. Nah, ini dari kotoran hewan yang dilakukan oleh siswa Jelambar 08. Nah, lalu juga berikutnya di sini ada proses pembuatan kompos dari, kalau di sini kalau dilihat
ada dari daun-daun kering, lalu sisa makanan dan kotoran hewan ternak. Jadi pupuk kompos ini sudah bisa langsung dipakai untuk menghidupkan tanaman langsung. Jadi juga dari composting dari rumah. Jadi siswa-siswa dan orang tuanya juga mereka mengerjakan kompos dengan metode tadi Takakura yang ada di rumah tangganya. Nah, metode ini memang sangat efektif untuk mengurangi sampah organik dari rumah tangga siswa. Jadi permasalahan kita yang paling besar di Jakarta Barat itu atau di DKI itu adalah sampah organik yang persentasenya sekitar 65% dibandingkan dengan sampah organik. Nah, sampah organik juga ada mungkin nanti di bank sampahnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lihat metode pengolahan sampah organik lainnya, yaitu dengan komposter. Jadi kalau tadi sampah organiknya dikelola dengan maggot, nah ini berikutnya dengan menggunakan metode tong komposter. Nah ini nanti akan ada dua yang dihasilkan, yaitu sampah organik padat, atau yang kedua satu lagi pupuk organik cair. Nah yang padat ini tadi hasilnya bisa menjadi kompos. Nah yang cairnya itu bisa menjadi pupuk cair seperti di sini. Ini rata-rata kalau yang menghasilkan yang dihasilkan pupuk cair ini adalah dari buah-buahan yang banyak mengandung air. Seperti itu. Nah ini adalah tahap-tahapannya. Jadi yang pertama ini mungkin masih kasar ya, seperti yang dilihat di sini, masih dalam bentuk daun yang baru dicacah. Lalu kemudian biasanya setelah beberapa minggu dimasukkan ke tahap 2. Nah ini baru bentuknya udah berubah, udah agak kecoklatan. Nah yang terakhir, yang tahap ketiga itu udah siap panen. Nah jadi nanti tinggal di packing biar bisa langsung digunakan. Ya tambahan bioaplikator atau E4. Nah fungsinya adalah ini sebagai mikroorganisme tambahan untuk pengurai kompos supaya jadi lebih cepat lagi. Dan juga bisa digunakan untuk mengurangi bau pada sampah organik. Oke, di sini yang terakhir ada pengolahan sampah anorganik atau yang kita ketahui dengan nama bank sampah. Jalambar 08 udah lumayan lama dan beberapa kali mendapat apresiasi terkait pengolahan sampah anorganik dengan bank sampahnya. Nah, jadi di bank sampah ini kayak sampah-sampah yang ada di sekolah kan biasanya botol atau mungkin kayak kertas. Nah ini karena lagi pandemi mungkin sampahnya berkurang banyak. Nah seperti ini biasanya akan dilakukan pemilahan lagi. Labelnya biasanya akan dicopot untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan kami dari Sudin Lingkungan Hidup siap melayani. Jadi ketika sampah-sampah ini udah penuh, nanti biasanya tim kami yang ada di kecamatan datang. Jadi untuk menjemput sampah yang ada di Jalan Rano 8, kemudian dibawa ke bank sampah itu. Lalu setelah itu nanti akan dibayarkan berdasarkan jumlah timbangan yang ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti yang tadi kita sudah lihat terkait pengolahan sampah yang sudah dilakukan oleh Jalambar 08. Karena sekolah Jalambar 08 ini sekolah dari nasional menuju adiwiyata mandiri dan sudah melakukan binaan terhadap 3 sekolah. Nah, kami dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat rencananya besok tanggal 31 Maret itu nanti akan diadakan rapat terkait adiwiyata mandiri ini. Jadi kalau adiwiyata mandiri ini nanti akan dibarengi dengan adiwiyata nasional. Dan informasinya dari kementerian termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup itu nanti akan berjalan ada di bulan April. Nah, memang sebetulnya kita terkendala COVID. Kalau mungkin nggak COVID ya mungkin udah berjalan dari awal-awal tahun gitu ya. Nah, jadi selama COVID dari awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Juga kita melakukan tatap muka tapi nggak di sekolah, tapi kita melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah siswa yang ada di dekat Jalambar 08 ini. Jadi mereka membuat salah satunya
pupuk organik tadi. Jadi dari hasil rumah tangga mereka terus diolah dalam pupuk organik sampai tadi menghasilkan pupuk kompos. Artinya kita tetap menjalankan pendidikan atau pengajaran pengolahan lingkungan langsung ke rumah-rumah. Lalu berikutnya juga ada pembinaan secara virtual yang dihadiri oleh mungkin kepala sekolahnya langsung, oleh guru-guru, lalu juga oleh murid-murid. Nah, di dalam pembinaan virtual ini kita ajarkan juga, seperti misalkan ada siswa yang kendalanya nih ketika bikin pupuk nggak berhasil. Nah, nanti kita sharing-sharing masalahnya ada di mana, terus penyebab nggak berhasilnya itu apa. Nah, nanti kita akan selesaikan melalui virtual. Lalu tadi kita berkunjung ke rumah-rumah siswa untuk melihat secara langsung hasil dari pupuk-pupuk organik yang telah mereka buat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terbuat dari botol sprit ya. Dan ini juga terbuat dari tutup botolnya, tutup botol dari aqua atau asis. Sedangkan yang ini juga terbuat dari plastik bekas kopi. Jadi ini mengurangi sampah plastik ya. Dan ini juga dari botolnya. Botolnya langsung bisa dibuat jadi mobil-mobilan. Oke. Dan ini juga bisa dibuat menjadi pot bunga. Ini bunganya bukan bunga beneran ya, tetapi ini juga dari botolnya bisa kita bentuk seperti ini. Ini tinggal dicat warna. Nah, ini bunga plastiknya, bunga dari botol plastik juga ya. Ya. Ini dari stik es krim bisa penerang, bisa nanti kita dicolok di kontaknya. Ini ada lampunya, jadi meja lampu meja ya. Nah, inilah hasil dari kreasi anak-anak. Nah, ini selanjutnya juga kreativitas dari anak-anak ya. Ini terbuat dari tutup botol aqua. Bisa dijadikan tempat sampah atau keranjang. Dan ini juga ya terbuat dari kreasi dari anak-anak. Ini juga terbuat dari tutup botol ya, yang hitam putih. Ini keranjang ya, kreasi anak-anak. Dan sedangkan ini juga kreasi anak-anak sama semua ya, terbuat dari tutup botol. Nah, yang ini adalah tas ya, ini terbuat dari bungkusan kopi kapal api ya. Nah, bagus ya, nanti bisa dijual juga. Nah, SDN Jelambar 08, harganya mahal loh. Ini juga tas ya, tempat buku. Ini terbuat dari botol-botol juga ya, macam-macam. Ini kreasi anak-anak, hasil dari kreasi anak-anak bisa kita jual, bahkan anak-anak bisa menabungkannya di Bank BNI. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sejumlah sekolah di Jakarta mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara blended learning. Dalam pelaksanaan metode e-pembelajaran ini akan mendapatkan pengawasan dari pemerintah kota. Kita tahu bersama bahwa 1 tahun sudah kita berada pada kondisi belajar dari jarak jauh, dan saat ini kita sedang bersiap-siap ingin membuka sekolah, dan kita akan mulai secara terbatas. Ini juga
harus kita lewati dengan tentunya dengan kemauan yang harus begitu kuat dan kesadaran bahwa ini memang perlu pelatihan. Kenapa? Usai mendengarkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan mengikuti pelatihan, metode pembelajaran blended learning atau Merdeka Belajar akan mulai diterapkan di sejumlah sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta. Salah satu sekolah yang akan menerapkan metode pembelajaran blended learning ini adalah Sekolah Dasar Negeri 08 Jelambar, Kota Jakarta Barat. Sekolah Dasar Negeri 08 Jelambar sendiri terpilih menjadi sekolah percontohan dari 406 sekolah negeri yang akan menerapkan metode pembelajaran blended learning selama 3 bulan. Kan nanti kita akan siap karena blended learning DKI Jakarta itu kan belajar campuran. Sebagian di rumah, daring, sebagian di sekolah dengan aturan-aturan protokol kesehatan seperti contoh kelas 1 masuk dengan jarak 1,5 meter 12 orang satu kelas dan siap mempersiapkan satgas, lingkungan masyarakat, camatnya, kasatlannya, sudina, semuanya lingkungan masyarakat, RT RW, lurah. Kalau hingga saat ini dari orang tua murid sendiri ada penolakan atau gimana? Untuk saya kalau orang tua murid bersedia, kita menunggu dari dinas saja. Metode pembelajaran blended learning ini nantinya akan mendapat pengawasan dari pemerintah kota mengenai protokol kesehatan yang akan diterapkan. Ucapan selamat kepada Kepala Sekolah SI 08, di mana yang bersangkutan dan ada 2 guru yang lolos mengikuti pelatihan Merdeka Belajar. Ini menjadi prestasi tersendiri. Nah, terkait dengan pelaksanaan belajar tatap muka nanti, kita masih nunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tapi prinsipnya kalau memang di SD 08 ini diizinkan untuk melakukan tugas belajar tatap muka, kami akan membantu persiapan terkait dengan protokol kesehatan maupun proses belajar mengajar di sekolah ini. Karena ya artinya bisa di sekolah tatap muka, bisa juga melalui BDR atau PJJ ya. Jadi intinya pembelajaran ini kami ya sebagai pengawas ya selama ini sesuai dengan aturan itu setuju saja ya. Yang penting karena memang keadaan seperti ini ya semuanya harus mentaati protokoler ya COVID-19 itu sendiri. Rencananya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli nanti. Sementara pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembelajaran blended learning, di mana sebagian siswa akan belajar secara tatap muka dan sebagian lagi akan belajar jarak jauh. Dari Jakarta, Fadli Alwaris, El Sinta TV.